Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakalan komparasi lagi nih. Masih di Tecno Camon 19 Pro, tapi yang lagi saya pegang ini yang Mondrian versi ya. Tapi walaupun Mondrian versi, kita bakal bahasnya di harga yang terendahnya, yang versi regulernya. Tapi kira-kira bakal kayak gimana sih buat kedua HP ini kalau misalkan kita adu. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Oke, jadi yang pertama kita bakal bahas dulu nih di bagian harganya. Yang kalau dilihat dari harganya, yang buat Tecno Camon 19 Pro ini yang versi regulernya ya, walaupun desainnya nggak kayak gini, kurang lebih yang kayak video sebelumnya, yang kurang lebih harganya di harga 3.599 di varian 8/18 GB. Sementara buat Vivo Y35 ini dia dibanderol di harga 3.399 di varian yang sama, yaitu 8/18 GB. Yang dimana kalau misalkan dilihat dari segi harga, di sini Vivo Y35 bakal terlihat lebih worth it ya, karena dia lebih murah dibandingkan Tecno Camon 19 Pro ini. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin ya di bagian harga, saya bakal kasih di Vivo Y35 ini. Jadi 1 poin nih buat Vivo Y35 di bagian harganya. Tapi kalau misalkan dinilai dari harganya aja kayak kurang nggak sih? Kira-kira kalau misalkan dari spesifikasi bakal kayak gimana di antara kedua HP ini? Walaupun di sini Tecno Camon 19 Pro ini dia lebih mahal ya. Ya, jadi langsung aja kita bakal bahas di bagian desainnya dulu. Yang kalau dilihat dari desainnya, di sini kelihatan banget perbedaannya kan. Ini yang saya pegang lagi yang Mondrian versi ya, biar terlihat kece aja gitu dari Tecno Camonnya ini. Kalau misalkan dilihat dari segi desain sih, saya masih ngeliatnya di Mondrian versi ini cakep banget ya. Apalagi kalau misalkan lagi dibawa keluar di bawah terik matahari yang di sini, bagian sini dan juga sini, kalau saya nggak salah di situ bakal berubah warnanya. Itu sih yang saya suka dari Mondrian versi ini, apalagi desainnya kotak-kotak dan hitam putih kayak gini, kesannya kayak minimalis gitu. Dan emang juga dari frame kameranya juga kece. Lagi-lagi saya bilang bakal suka di bagian Tecno Camon 19 Pro yang versi Mondrian versi ya. Walaupun harganya lebih mahal ya, itu bisa di 3,799 atau di 4,099 ya yang special editionnya. Emang sih kalau dilihat dari desainnya Tecno Camon 19 Pro ini kece banget. Tapi di sini Vivo Y35 juga dia nggak kalah kece, yang warnanya sunburn gold kalau saya nggak salah ya. Yang warnanya emas kayak gini dan teksturnya juga di sini udah mantap banget. Dan buat kedua HP ini udah sama-sama nggak ninggalin sidik jari dan juga udah anti gores, kecuali di sini Vivo Y35 di bagian frame kameranya ya, yang bisa ninggalin sidik jari ya, jadi gampang kotor karena kesannya juga glossy dari di bagian frame kameranya ini. Tapi di sini buat Vivo Y35 juga dia ada sertifikasi yang jadi nilai plus juga nih dari Vivo Y35 ini, yaitu sertifikasi dapatnya di IP54 yang dimana udah anti air dan juga anti debu. Oh ya, anti airnya ini cipratan air ya, bukan yang ditenggelamin sampai 60 km gitu. Pokoknya intinya nggak yang ditenggelamin ya buat Vivo Y35 ini. Jadi nilai plus lagi nih buat keamanannya dari Vivo Y35 ini. Itu juga jadi poin plus yang bikin orang-orang suka sama Vivo Y35 ini. Ya, sayangnya di sini Tecno Camon 19 Pro ini dia belum dapat sertifikasi ya. Walaupun dari segi desain saya sih suka banget ya dari segi desain yang Mondrian versinya tentunya. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih poin di bagian desain karena tergantung selera. Dan saya juga suka sih dua-duanya, apalagi di fitur Vivo Y35 dia dapat IP54. Jadi nggak perlu lama-lama lagi di bagian poin, saya bakal masing-masing kasih 1 poin nih buat kedua HP ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian layarnya. Di sini sih saya lebih suka di Tecno ya. Ya kalau misalkan dinilai dari segi layar ya, ini secara objektif aja. Di sini dari segi desain layarnya juga udah kelihatan banget. Apalagi bagian dagunya yang dimana Tecno Camon 19 Pro ini dia lebih tipis dibandingkan Vivo Y35 ini, dan juga layarnya dia udah dapat punch hole. Dan buat layarnya sendiri buat Tecno Camon 19 Pro ini dia dapat di 6,8 inch IPS LCD dan udah support di 120 Hz. Dia juga udah Full HD Plus juga nih buat Tecno Camon 19 Pro ini. Sementara buat Vivo Y35 ini dia bisa kelihatan ya di sini juga lebih kecil. Yaitu dapat di 6,58 inch IPS LCD dan udah support di 90 Hz, dan juga dia udah dapat di Full HD Plus juga ya. 1080 2400 pixel aja. Tapi di sini kalau misalnya dilihat dari layarnya ya,
kalian juga di sini mungkin bakal lebih setuju di Tecno Camon 19 Pro karena dia udah dapet di punch hole ya guys ya. Di sini sih nggak perlu basa-basi lagi ya kalau misalkan saya harus kasih nilai. Di sini Tecno Camon 19 Pro ini dapat 1 poin nih dari saya. Oke, setelah saya lihat di bagian pengaturan di sini versi Androidnya sama-sama di versi Android 12, tapi di sini di Vivo Y35 di RAM extendednya dia bisa dapat di 8 GB ya. Jadi bisa plus 8 GB. Nah, jadi bisa plus 8 GB lagi. Jadi bisa dibilang buat Vivo Y35 ini dia dapat di 16 GB RAM-nya. Lumayan gede banget. Malah gede banget. Sementara buat Tecno Camon 19 Pro ini dia sayangnya extended RAM-nya cuma dapat di 5 GB maksimalnya. Di sini Android-nya udah sama-sama di 12 dan OS-nya juga udah yang terbaru. Ya sama-sama terbaru lah. Tapi di sini kita bakal bahas di bagian chipsetnya. Yang kalau dilihat dari chipsetnya sih di sini dari Tecno Camon 19 Pro dia pakai chipset MediaTek Helio G96. Agak sayang sih, seharusnya bisa di G99, tapi ya masih oke-oke aja. G96 performanya udah mantep lah. Main Genshin juga harusnya udah bisa walaupun settingannya masih low ya. Dan juga buat Vivo Y35 ini dia masih pakai Snapdragon 680 4G. Ya emang buat kegunaannya buat kedua HP ini berbeda ya, pasarannya juga berbeda. Mungkin kalau misalnya kalian yang suka gaming, di sini MediaTek Helio G96 ini lebih oke dibandingkan Vivo Y35 yang dimana dia masih pakai Snapdragon 680. Yang dimana tujuannya ya buat keseharian aja, buat sehari-hari scrolling sosial media dan juga sebagainya, buat multitasking juga udah oke banget nih buat Vivo Y35 ini karena dia pakai Snapdragon 680. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih nilai ya dibandingkan kedua HP ini tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Tapi karena saya lebih suka main game, di sini saya bakal pilih di MediaTek Helio G96. Ya jadi 1 poin nih buat MediaTek Helio G96. Oke, sekarang kita masuk di bagian kameranya. Yang kalau dilihat dari kameranya di sini sama-sama kelihatan 2, tapi buat kedua HP-nya sama-sama dapat di triple kamera ya. Tapi di sini buat Tecno Camon 19 Pro ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 64 megapiksel dan juga dapat di 50 megapiksel telefotonya dan juga dapat di 2 megapiksel buat bokehnya. Sementara buat hasil videonya dia dapat di 1080 pixel 30 fps aja, tapi bisa dinaikin di 2K juga, tapi yang saya record itu 1080 30 fps aja. Sementara buat Vivo Y35 ini dia dapat di triple kamera juga dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Buat videonya juga sama ya, 1080 pixel 30 fps aja. Tapi di sini kamera selfie-nya buat Tecno Camon 19 Pro ini dia dapat di 32 megapiksel 1080 pixel 30 fps aja. Ya ini juga bisa dapat di 2K juga sih buat Tecno Camon 19 Pro ini resolusi videonya ya. Sementara buat Vivo Y35 ini dia dapat di 16 megapiksel dengan kamera videonya dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Jadi kalau misalkan buat lihat hasilnya, coba deh kalian lihat dulu. Menurut kalian gimana hasilnya? Ya kalau misalkan saya pribadi sih di sini Tecno Camon 19 Pro dari segi warna emang lebih berani dibandingkan Vivo Y35 yang dimana dia kesannya lebih ke mau natural dibandingkan Tecno Camon 19 Pro yang warnanya kurang lebih mirip-mirip di Realme ya, HP Realme dan sebagainya. Ya tapi dari segi warnanya sih Tecno Camon 19 Pro ini nggak terlalu over juga menurut saya pribadi ya. Masih enak dipandang lah, tapi di sini Vivo Y35 dia kontrasnya masih agak kurang gitu dibandingkan Tecno Camon 19 Pro ini. Nah ini buat hasil kamera depannya seperti biasa, yang di kiri saya ini adalah Tecno Camon 19 Pro dan di kanan saya ini adalah Vivo Y35. Berhasil menurut kalian lebih suka yang mana? Coba di komen di bawah. Nah sementara ini adalah hasil dari kamera belakangnya ya, yang Tecno Camon ini dia di kiri, Vivo Y35 maksud saya di bagian kanan. Buat hasilnya ya kalian komen sendiri deh. Yang di Camon ini dia fitur ultra stabilnya nyala ya. Tapi ya semuanya balik lagi tergantung kesukaannya kalian. Tapi kalau saya pribadi sih di sini saya lebih suka di Tecno Camon 19 Pro. Kenapa? Karena dari segi video dia bisa di 2K dan juga kalau misalnya dilihat dari kamera tambahannya yaitu 50 megapiksel buat telefoto, itu udah mantep banget. Itu sih yang bikin saya suka dari Tecno Camon 19 Pro ini, dan juga kamera selfie-nya yang dapat di 32 megapiksel, apalagi dia juga udah dapat punch hole ya. Jadi kalau misalkan saya harus kasih nilai ini dari segi kameranya, saya bakalan milih di Tecno Camon 19 Pro ini. Jadi 1 poin nih buat Tecno Camon 19 Pro ini.
Oke, sekarang kita masuk di bagian terakhir nih, yang bagian gak terlalu krusial tapi juga penting juga. Jadi di bagian baterainya, yang dimana buat kedua HP ini sama-sama dapat di 5000 mAh, tapi di sini buat Tecno Camon 19 Pro ini fast charge-nya dapat di 33 watt fast charge. Ya udah lumayan cukup kenceng, tapi ada yang lebih kenceng lagi, yaitu di Vivo Y35, yang dimana buat charge sendiri dia dapat di 44 watt fast charge. Jadi ya udah kenceng banget nih dari Vivo Y35 ini. Ya gimana menurut kalian kalau misalkan dari baterainya? Ya jelas-jelas di sini Vivo Y35 bakal lebih menang. Jadi di sini satu poin nih buat Vivo Y35 ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian kesimpulannya. Yang kalau dilihat dari segi poin, di sini Tecno Camon 19 Pro ini lebih berasa banyak poinnya gitu dibandingkan Vivo Y35, yang dimana Vivo Y35 dia dapat di 3 poin dan Tecno Camon 19 Pro ini dia dapat di 4 poin walaupun beda tipis. Ini secara perspektif saya pribadi ya, disclaimer dulu nih, biar nggak diomelin. Ya jadi kesimpulannya semuanya tergantung di budget kalian masing-masing ya. Kalau misalkan kalian mau beli Tecno Camon 19 Pro silahkan, mau Vivo Y35 juga silahkan, semuanya tergantung di kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan mau beli Tecno Camon 19 Pro, mending yang modern versinya karena desainnya kece banget. Ini sih yang balik lagi yang saya tekenin ya, desain Tecno Camon 19 Pro ini dijamin kece banget. Ya mungkin segitu aja video komparasi kali ini. Terima kasih dan dadah.